Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tugas UAS dinamika kelompok yang berhubungan dengan makalah. Dan judul makalah saya sendiri adalah ide atau argumen dalam kelompok. Komunikasi dalam kelompok yang berupa argumen atau ide merupakan salah satu bentuk interaksi dalam kelompok yang bertujuan membahas suatu masalah yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Komunikasi kelompok yang terjadi dengan adanya komunikasi yang berlangsung antara satu orang dengan kelompok orang yang lebih dari satu orang. Komunikasi efektif akan dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimannya. Pesan dari pengiriman ini dapat disetujui penerima dan ditindaklanjuti oleh perubahan yang diamati pengirim komunikasi yang efektif. Ini akan berjalan lancar apabila memiliki cara yang berkomunikasi yang benar. Adapun cara berkomunikasi yang benar adalah 1. Lakukan kontak semata. Melakukan kontak semata langsung dengan lawan bicara Anda akan menjadi tertarik berinteraksi dengan Anda. 2. Gunakan gustur. Gunakan gustur meliputi wajah dan tangan Anda. Gustur lebih kecil jika Anda berinteraksi dengan perorangan atau kelompok kecil, segitupun sebaliknya untuk gustur yang lebih besar. 3. Jangan mengirim pesan yang campur aduk. Menghukum seseorang dengan tersenyum akan mengirim pesan yang campur aduk dan pesan yang kurang efektif jika hal itu terjadi. 4. Gunakan kata-kata yang tepat. Menggunakan kata yang tepat akan mendapat respon yang baik dari lawan bicara, individu maupun kelompok. 5. Gunakan volume suara yang sesuai. Berbicara dengan nada suara yang lebih besar ketika lawan bicara Anda dalam kelompok atau jumlah lawan bicara yang lebih besar. Komunikasi akan dapat berjalan dengan efektif juga apabila beberapa aturan dan kaidah yang dilakukan, yaitu komunikator menghargai apa yang disampaikan lawan bicara. Komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi kondisi yang dihadapi orang lain, dan komunikator harus berbicara lebih saat berinteraksi langsung maupun tidak langsung. Ada juga generasi. Generasi adalah suatu konstruksi sosial di mana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur, pengalaman, histori yang sama. Generasi yang lahir pada tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi seperti penggunaan AC, TV, kabel, dan internet. Ciri-ciri generasi ini yaitu mempunyai beradaptasi, mampu menerima perubahan dengan baik, dan disebut sebagai generasi yang tangguh, memiliki karakter mandiri dan sangat mengutamakan cinta dan uang. Generasi Y dikenal dengan sebuah generasi milenial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dari pakaian dan editorial koran besar pada komunikasi sangat terbuka dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Pemakaian media sosial yang benar dan kehidupan sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi, lebih terbuka dalam pandangan politik, dan komunikasi ide atau argumen kelompok ialah kelompok yang mengintegrasikan
mengidentifikasi komunikasi terhadap lawan berargumen tanpa mengurangi rasa hormat terhadap lawan bicara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.